Nah, pada saat bekerja, apa mungkin ada momen paling challenging saat itu? Mungkin pernah serving siapa, pernah melayani apa? Okupansi hotelnya lagi banyak-banyaknya. Terus saya waktu itu kebagian in charge di section, di outside, di middle terrace-nya. Iya. Bisa dibilang kayak kursinya dan tablenya lebih banyak. Tamunya itu non-stop, Pak. Non-stop ya? Sama sih, sempat kebagian malah shift sendirian. Dapat kepercayaan penuh banget dari staff-staffnya. Iya. Dapat uang saku berapa sih, teman-teman? 7.000 Hong Kong dolar, sekitar 14 juta. Dapat akomodasi? In-house, tapi tetap bayar. In-house. Fase berapa bayar akomodasi? 1.500, Jutaan, 3 ya? jutaan ya. Itu dapat kamar hotel. Kamar hotel. Dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang paling utama tentu saja paspor. Betul. Ya. Kayak akte lahir, ya yang paling penting sih kemarin itu kayak bank reference gitu. Isi formulir. Visa online aja sih. Hai Enhires, selamat datang kembali di podcast Poltek Parenhai Bandung. Di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng dua mahasiswa luar biasa yang baru saja menyelesaikan praktik kerja nyata mereka di hotel-hotel mewah di Hong Kong. Bukan cuma magang biasa, mereka berhasil membuktikan diri dan meraih penghargaan sebagai best trainee tempat magang masing-masing. Kita punya Oswald Ahmed dari program studi Tata Hidang yang meraih predikat Guest Recognition Champion, sekaligus masuk kategori Best Trainee di The Ritz-Carlton Hong Kong, dan Faza Nazala dari program studi Seni Pengolahan Patisserie yang mendapat gelar Best of the Best Trainee di Le Méridien Hong Kong. Gimana rasanya magang di luar negeri? Apa saja tantangan dan kejutan yang mereka alami? Dan apa tipsnya biar bisa jadi dapat Best Trainee? Yuk langsung kita ngobrol bareng mereka di podcast kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan di setiap podcast Poltek Parenhai Bandung. Oswald dan Faza, selamat datang di podcast Poltek Parenhai Bandung. Kita kenalan dulu ya, karena kan kalau belum kenal sepertinya bagaimana gitu ya, ada yang kurang gitu. Nah sekarang dari prodi mana dan sekarang semester berapa? Oswald dan Faza, silakan. Ladies first. Silakan, ladies first. Faza dari Prodi Seni Pengolahan Patisserie. Ya, Sekarang SPP ya. semester 5. Sekarang semester 5. Iya. Pulang dari PKN sekarang semester 5 ya. Ya, betul. Nama saya Oswald dari Prodi Tata Hidang. Tata Hidang ya. Sekarang semester? Semester 4. Sekarang semester 4. Jadi Oswald ini adalah mahasiswa dengan kurikulum terbaru yang nanti akan berangkat magang atau praktek kerja nyata di Poltek Parenhai Bandung. Ini dikenal sebagai praktek kerja nyata itu 2 kali. Dan akan berangkat lagi di semester 5 ya, dan belum tahu sih mau kemana gitu ya. Nah, jadi Oswald dan Faza ini adalah 2 mahasiswa yang kemarin praktik kerja nyata di Hong Kong begitu ya. Nah, saat itu magang di mana, posisi apa, dan berapa lama saat itu magangnya? Silakan, mungkin Os dulu lah sekarang. Saya magang di Hong Kong, nama hotelnya The Ritz-Carlton Hong Kong. The Ritz-Carlton Hong Kong. Di outlet bar, Bar? itu namanya Ozone. Oh, namanya Ozone ya. Sebagai posisi bar waiter atau bar waiter, bar server. Dan itu selama 6 bulan periode itu nggak pindah-pindah selalu di situ ya. Enggak. Untuk Faza? Faza dapat di Le Méridien Hong Kong. Le Méridien Hong Kong. Iya, di kitchen pastry. Kitchen pastry ya. Dan selama 6 bulan itu juga hanya di kitchen, kalau nggak di pastry begitu. Iya, jadi betul. bagian kitchen juga, hot kitchen. Enggak, di pastry-nya aja. Di pastry-nya Iya. aja. Bakery juga kebagian. Atau satu outlet itu nyambung bakery dan pastry. Iya, Jadi nyambung. satu outlet Jadi cuma itu satu ya. Iya. Jadi produksi pastry juga produksi bakery Betul. tidak dibagi dalam 2 departemen begitu ya. Oke. Saat itu ada pengumuman Hong Kong, gimana perasaan kalian ketika keterima magang di Hong Kong? Seneng banget sih Pak. Senang ya, karena emang salah satu tujuan dari awal ketika sudah tiba masa PKN, salah satu tujuannya bisa mungkin pengen keluar negeri nih gitu ya. Dan ketika tahu diseleksi untuk bisa masuk ke Hong Kong, punya kesempatan seleksi, dan tentu saja pasti seneng ya, ini seperti dream come true lah, salah satu mimpi yang memang tercapai, bisa ya salah satu keunggulan kuliah di Poltek Parenhai Bandung punya kesempatan untuk bisa magang di luar negeri, ini juga jadi luar biasa lah begitu ya. Nah saat itu hari pertama kerja nih di Hong Kong, gimana? Deg-degan, excited, atau malah bingung ya harus ngapain ya? Ini juga pasti jadi kendala tersendiri nih di hari pertama gitu. Atau mungkin ada cerita lucu, awkward gitu ya, terutama ketemu pertama kali dengan staff yang mungkin ada kendala bahasa gitu pada saat itu. Gimana? Mungkin bisa diceritakan. Ini juga sebagai informasi buat teman-teman nanti yang akan berangkat ke Hong Kong.
hari pertama nih bagusnya ngapain ya, itu taruh atau gimana gitu ya, deg-degan pasti kan. Silakan, Faza dulu mungkin. Pastinya deg-degan banget karena pertama kalinya juga Faza kerja di hotel. Oh Ini baru iya, pertama jadi kali. sebelumnya juga mungkin SMA ya, bukan Iya, SMK SMA. ya. Iya, Kalau betul, SMK SMA. kan pasti pernah magang Iya. gitu, kalau SMA belum. Iya. Gimana mungkin? Deg-degan banget, terus di gitu hari pertama tuh benar-benar cuma selintas doang diperkenalkan hotelnya itu. Jadi tuh di hari kedua masih bingung banget kayak layout hotelnya kayak gimana Iya, gitu. loker di mana, Iya. kemudian cara menuju ke lokernya Iya. seperti apa Betul. gitu ya. Kalau teman-teman pastry mungkin store pastry di mana Iya. gitu ya. Ini juga jadi kendala saat Iya. itu. Terus Apa? di gitu di hari kedua tuh sempat bingung, tiba-tiba disuruh nganterin orderan sendiri ke ke restorannya. Oh. Terus udah dilepas gitu aja, terus di tengah jalan bingung jalannya kemana ya gitu. Gimana cara ngatasin itu gimana? Jadinya sempat Faza nyatet gitu di handphone, Iya, jadi iya, sempat buka iya. handphone dulu baru jalan lagi buat nganterin orderannya. Nah ini tips juga buat teman-teman nanti yang akan masuk ke Hong Kong gitu atau di hotel Iya. manapun nanti, ini juga jadi masukan nih. Pokoknya jangan ragu, jangan malu kalau misalnya Iya. ada awal bertanya gitu ya, Iya, jangan sampai kita betul. salah. Oswald gimana? Kalau bagi saya di minggu pertamanya kaku banget sih Pak. Kaku ya pasti Kaku minggu banget. pertama ya. Ya belum bisa beradaptasi gitu. Perlu waktu. Terus apa ya namanya, feeling yang campur aduk sih, ada yang excitednya Iya. tapi Ada takut tekannya juga, membuat ada yang salah deg-degannya juga ya. pasti ya. Duh takut salah, takut gimana, karena kan yang dibawa juga nama kampus nih, jangan Iya. sampai kan berdampak ke adik kelasnya nanti nggak bisa berangkat kalau misalnya Oswald melakukan kesalahan yang memang mungkin Bisa dibilang fatal. fatal Ya. begitu ya. Oke, waktu itu kalian tahu info magang Hong Kong itu dari mana? Kemudian sedikitlah seleksinya seperti apa atau enggak ya, kalian bocorkan juga nggak apa-apa ya, nanti buat pelajaran juga buat adik kelas nih. Seleksinya seperti apa sih? Apa saja mungkin yang ditanyakan pada saat wawancara begitu. Silakan, Oswald dulu. saya tahu dari ICC, dari kampus Oh, sendiri. ICC ya. Jadi Ya. sebagai informasi bahwa di kampus Poltek ParNHI Bandung ini ada unit namanya Internship and Career Center. Itu adalah unit yang menyalurkan salah satu tugas dan fungsinya adalah menyalurkan mahasiswa magang. Jadi Internship and Career Center saat itu tahu informasi bahwa ada magang atau praktek kerja di Hong Kong dari ICC ya saat Ya. itu. Kemudian seleksinya seperti apa? Seleksinya melalui online, Melalui online ya. ya, Wawancara wawancara. dengan siapa? Dengan tergantung, ada yang kebagian HR-nya, ada yang kebagian Departemen headnya juga Ya. mungkin ya. Jadi ada juga tidak semua ke departemen head, ada juga yang ke HR. HR juga. Satu kali, Dua kalau saya. dua kali wawancara. Satu sama HR mungkin, satu lagi sama Dep head. Departemennya, ya. Oh, jadi memang satu yang mungkin menilai secara kepribadian, satu yang menilai bagaimana kemampuan operasional. Seperti itu sih mungkin ya. Faza Sama taunya juga dari ICC. dari ICC ya, memang Iya, betul. salah satu unit yang memang harus bertanggung jawab terhadap penyaluran magang mahasiswa begitu ya. Iya. Dan seleksinya di hotelnya Faza di Le Meridian, Iya, bukan betul. Le Mineral ya, Le Meridian. Bagaimana saat itu? Interview satu kali. Interview sama satu kali HR. sama HR. Iya betul. Nah ini mungkin yang banyak ditanya, apa saja sih yang ditanyakan pada saat wawancara saat itu? Mungkin kurang lebih sama ya, sama pada saat tes masuk Poltek ParNHI Bandung. Saat itu tesnya masuk ke NHI online atau offline? Offline. Faza. Offline ya, wawancara langsung kan? Iya. Saat itu mungkin juga sama yang dinilai memang kemampuan berkomunikasi seperti apa. Nah saat itu yang ditanyakan oleh HR atau Dep head apa? Jadi juga ini jadi persiapan teman-teman juga nih yang akan berangkat PKN. Apa saat itu? Silakan Oswald. Paling saya perkenalan sih Pak, Perkenalan ya. diri, terus saya lanjutin dengan perkenalan hotelnya. Menjelaskan ada apa aja. Oh, jadi ditanya tentang basic knowledge tentang hotelnya. Hotelnya, ya. Itu ditanya ya. Hmm. Jadi itu yang harus dipelajari sebelumnya sebelum mulai wawancara. Sudah hanya itu saja. Terus apa lagi ya? Paling hal yang spesial dari diri sendiri apa? Oh, kelebihan diri sendiri ya. Kelebihannya, ya. Kalau sama Dep head-nya ditanya apa? Perkenalan doang sih Pak. Perkenalan juga sama ya, jadi memang tidak ada secara spesifik misalnya kemampuan handling komplain, handling case nggak ada ya. Jadi yang dilihat memang ya kemampuan komunikasi. Jadi memang Poltek ParNHI Bandung ini mungkin, atau saya yakin sih sudah dipercaya kalau untuk operasional kita mungkin bisa handle sehingga tidak ditanya mungkin ya terkait dengan operasional sehari-hari. Kalau Faza saat itu Sama apa sih yang Pak.
isinya tuh pasti tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri Iya. ya. Terus udah gitu, yaitu paling nyelipin sendiri kalau misalnya nggak ditanya tentang hotelnya, mungkin sedikit-sedikit diselipin hotelnya tuh kayak gimana. Jadi mereka juga bisa ngelihat kita saat interview. Nah, saat itu persiapan apa nih yang paling penting yang harus kalian lakukan biar lolos seleksi? Apa, cari-cari informasi atau mungkin seperti Bagi saya apa? ya cari-cari informasi tentang hotelnya. Tentang hotelnya, karena dari awal sudah tahu ya kita akan seleksi di Hotel Ritz-Carlton atau Le Méridien sudah tahu. Jadi cari-cari informasi tentang profil hotel tersebut ya. Iya, betul. Oke, jadi ini penting nih buat teman-teman sebelum nanti magang, cari informasi tentang hotel yang dituju. Baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri rata-rata sama ya interviewnya seperti itu. Nah, nih ada nggak tips buat mahasiswa lain yang juga pengen dapat kesempatan magang di luar negeri atau di Hong Kong nih? Apa tips dari Oswald apa nih? Paling saya itu percaya diri sih Pak. Percaya diri ya, Iya. confidence ya, tapi juga jangan over confidence, tentu saja. Percaya diri ada batasnya begitu ya. Kemudian selain itu apa, sebelum keberangkatan apa yang harus disiapkan mungkin? Kalau bisa improve skill sih Pak. Improve skill ya, Ya, jadi pada menambah saat skill. ya pada sana juga nggak malu-maluin karena lagi-lagi nama kampus nih yang dibawa. Betul. Faza, apa yang harus dipersiapkan nih biar juga punya kesempatan teman-teman? Mungkin tahu diri sendiri lebih banyak lagi biar kalau misalnya ditanya tentang diri sendiri tuh nggak bingung jawabnya gimana, karena pasti harus tahu diri sendiri dulu sebelum yang lain-lainnya. Iya. Dan ini penting juga nih kalau masih belum berubah mungkin ya, salah satu syarat bisa magang atau praktek kerja nyata di luar negeri adalah absensi di kampus juga harus diperhatikan ya. Betul. Faza sama Oswald saat itu memang selama 3 semester ke belakang absensi dipertahankan sebisa mungkin bagus ya mungkin ya. Iya Pak. Sering bolos berarti kan enggak juga kan? Enggak. Pernah kalau izin sakit Izin sakit pernah. nggak masalah ya, Iya. artinya yang tanpa keterangan sama sekali yang tidak boleh ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang sekarang mungkin masih semester 1 yang ingin punya persiapan nanti praktek kerja nyata di luar negeri, absensi nomor 1 ya, tingkat kehadiran yang harus dijaga ya. Kalau izin sakit sih mungkin tidak apa-apa, yang tanpa keterangan yang tidak boleh seperti itu. Nah, sebelum berangkat dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan? Banyak sih Pak. Banyak ya. Banyak. Mungkin kita bisa share satu persatu nih jadi persiapan juga buat teman-teman. Yang paling utama tentu saja paspor. Ya. Ya. Berikutnya apa? Dokumen CV. untuk ngurusin visa deh gitu. Saat itu masih ingat mungkin kita flashback ke 6-7 bulan yang lalu, apa aja dokumen yang harus dipersiapkan? Faza mungkin masih ingat? Mungkin kayak akte lahir, terus Akte lahir ya? Iya, yang paling penting sih kemarin itu kayak bank reference gitu. Oh, bank reference yang di dalam. Ini salah satunya mungkin yang ada saldonya seperti itu. Iya, betul. Oh, itu yang digunakan rekening siapa? Orang tua sendiri Rekening juga, orang tua ya? kalau kemarin sendiri juga bisa, cuma Sendiri juga lebih baik bisa. orang tua mungkin ya. Lebih baik orang tua. Ini Iya. sebagai bukti bahwa kalau ada apa-apa orang tua akan support Iya, juga betul. kan gitu. Ada informasi nggak? Mungkin gimana kalau misalnya ternyata saldonya minim gitu? Apakah masih bisa lolos juga di visa? Mungkin di antara teman-teman saat itu saldonya cukup banyak nih, jadi ya meyakinkan juga lolos visa juga begitu ya. Ini juga kami juga belum ada informasi apakah kalau misalnya rekening yang digunakan ya minim apa bisa atau tidak, tapi ya tidak ada salahnya untuk dicoba saja dulu ya. Iya, betul. Karena seingat saya itu hanya sebagai dokumen pelengkap Iya. begitu. Jadi bukan hal yang mutlak menentukan untuk dapat visa atau tidak gitu ya. Jadi disiapkan saja. Kemudian ada lagi mungkin yang bisa disampaikan dokumen, ngisi formulir, ngisi dokumen apa nih? Ngisi formulir. Visa online aja sih, Pak. Visa online ya. Iya, Jadi betul. semua kalau beberapa tahun yang lalu visa diisi secara manual nih pakai tulisan tangan gitu. Kalau sekarang sudah bisa isi online ya di Iya. websitenya imigrasinya Iya. Hong Kong tentu saja. Iya, betul. Dan semua jauh lebih mudah begitu ya. Nah, saat itu masa tunggunya setelah ngisi sampai akhirnya visa selesai itu berapa lama? Hampir sebulan mungkin Hampir ya. sebulan ya, Iya, sampai hampir dapat. sebulan. Dan mungkin visa ini bisa diisi setelah teman-teman dinyatakan berhasil, Lolos, ya. diterima begitu Iya. ya. Nah, saat itu ada berapa? Masih ingat mungkin ada berapa mahasiswa yang ikut seleksi dan ada berapa yang lolos? Di hotel saya hampir semuanya sih Hampir Pak. semua ya. Jadi ada berapa orang? 14. 14 orang, semua ikut seleksi dan semua lolos. Hmm. Wih, luar biasa.
Sama. Faza juga. tuh 10 orang yang ikut 10 orang seleksi. dari berbagai program studi ya? Iya. Terus yang keterima 8. Keterima 8. Ada 2 orang yang mungkin yang Iya. belum lolos ya. Iya. Bisa jadi karena banyak hal ya, mungkin karena lowongan di departemennya tidak ada, Iya. atau mungkin komunikasinya juga kurang baik ya. Iya. Bisa karena apapun begitu. Nah, proses visa tadi berjalan selama 1 bulan. Ini selama nunggu pasti deg-degan juga pasti gitu ya. Banget. Nah, apa tips nih buat mahasiswa lain biar nggak keteteran pada saat ngurus dokumen nih terutama? Mungkin dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya, ketika sudah dinyatakan diterima langsung nih dipersiapkan. Mungkin Faza? Mungkin Gimana dari sebelum milih tempat tuh udah dokumen udah disiapin semuanya. Iya. Jadi ketika diterima tuh kan dokumennya harus ditranslate ke bahasa Inggris. Oh iya, Iya. ini salah satu yang penting. Misalnya akte kelahiran. Iya betul. Kalau anak-anak sekarang nih, termasuk anak saya juga, akte kelahiran itu sudah ada bahasa Inggrisnya, di bawahnya sudah ada terjemahannya. Kalau Faza sama Oswald mungkin saat itu belum ada Belum ya. ada, Nah iya. ini bagaimana nih menerjemahkannya? Apakah bisa diterjemahkan oleh Google Translate mungkin? Tidak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus kemana nih? Kemarin itu dapat dari kampus translatornya gitu, yang udah berlisensi gitu. Jadi kita tinggal ngasihin ke mereka. Oh. Terus nanti dapat langsung hasilnya. Dapat dokumennya ya. Iya betul. Jadi sebagai informasi bahwa beberapa dokumen harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah gitu ya, untuk dokumen-dokumen resmi yang memang tidak bisa sembarangan diterjemahkan ya, salah satunya oleh Google Translate itu nggak bisa. Jadi harus penerjemah tersumpah yang memang punya lisensi untuk menerjemahkan dokumen-dokumen. Apa saja yang saat itu diterjemahkan? Akte lahir, KTP juga ya diterjemahkan ya. KTP orang tua. KTP orang tua juga diterjemahkan. Iya. Terus udah gitu apalagi ya? Mungkin Paspor mah enggak ya, karena paspor sudah ada iya. bahasa Inggrisnya ya. Habis berapa saat itu buat menerjemahkan? Karena dihargai per lembar kan kalau saya tidak salah. Kalau mungkin belum berubah saat itu sih per lembar sekitar 100.000 ya. Saya nggak tahu sekarang berapa gitu. Ini dipersiapkan di teman-teman, nanti mungkin informasi disampaikan oleh ICC terkait di mana bisa menerjemahkan dokumen tersebut. Faza dan Oswald, apa perbedaan paling terasa antara mungkin kerja di Indonesia atau di Hong Kong begitu? Kalau Oswald kemarin di SMK atau SMA? SMA ya, jadi juga sama, belum pernah magang juga ya, dan ini magang pengalaman pertama. Saat itu bagaimana nih? Mungkin sehari-hari bergaul dengan di sini ya, di Indonesia teman-teman gitu ya, sama di Hong Kong ada perbedaan? Ada banyak ya, terutama di budaya ya. Apa, gimana? Mungkin bisa diceritakan ya, apa perbedaan yang paling kerasa nih, ternyata kalau di Indonesia gini, di sana gitu. Seperti apa ya contohnya? Mungkin Faza dulu. mungkin kalau di Hong Kong tuh semuanya benar-benar serba cepat. Apa-apa harus cepat. Kalau mereka tuh kerja loading dulu ya. Iya, benar-benar harus dipikirin dulu nih abis ini ngapain gitu. Karena benar-benar mereka kerjanya cepat banget. Kerja cepat banget itu yang memang dirasa berbeda dengan di Indonesia dengan di efektif ya. Iya benar. Dan ada overtime juga saat itu kerja? Enggak, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada, sama ya? Ada saya. Ada? Kebagian berapa lama overtime? Kebanyakannya kayak 3 jam gitu. 3 jam ya? Ya. Dan itu dibayar enggak? Dibayar. Dibayar ya, overtime dibayar ya? Iya. Per jam? Enggak. Per malam. Kayak. Nah sekarang saya bertanya mungkin ke standar kerja. Kalau di sana tadi disampaikan oleh Faza lebih cepat, di sana lebih disiplin juga nggak kira-kira? Atau mungkin lebih attention to detail gitu ya? Ya sebetulnya nggak berbeda juga dengan di Indonesia. Di Indonesia juga disiplin, ya saya yakin lah. Disiplin juga, detail juga, beberapa pekerjaan pasti attention to detail, terutama di PS3 mungkin ya. Jadi mungkin standar kerjanya sama lah kurang lebih kayak di kita ya, apapun ya harus disiplin, harus attention to detail begitu ya. Nah pada saat berangkat pasti banyak pikiran ya, aduh akan seperti apa, pasti ngalamin juga, salah satunya ada culture shock. Kita kaget sama budaya yang di Indonesia misalnya. Bisa jalan di mana aja, di Hong Kong ternyata nggak bisa nih gitu. Nyebrang juga di Indonesia bisa di mana aja gitu ya, berhenti dari kendaraan umum di Indonesia bisa di mana aja. Kalau di mungkin saya nggak tahu di Hong Kong mungkin nggak bisa gitu ya. Nah culture shock seperti apa yang kalian alami pada saat pertama kali, mungkin di bulan-bulan pertama, di periode-periode awal, ngalamin nggak culture shock gitu? Kaget nggak di sana? Apa nih? Bisa diceritakan mungkin? Jarang ada yang naik motor sih Pak. Oh jarang ada yang naik motor ya? Jarang banget.
Oh, jarang ada naik motor. Jadi di jalan raya itu semua kebanyakan Mobil. mobil. Meskipun ada motor mungkin yang cc-nya besar gitu ya. Iya betul. Dan itu beberapa juga nggak bisa sembarangan sih seperti yang naik motor. Nah kalau di Faza mungkin di daerah yang agak di pinggir ya. Iya. Sama juga. Sama. Jarang motor ya. Jarang banget kelihatan motor. Nah di periode pertama nih gimana cara teman-teman beradaptasi dengan cepat ya, baik secara kerja ataupun kehidupan sehari-hari? Gimana cara beradaptasi ini? Jadi langsung pada saat di bulan pertama nih kita harus loading dulu tapi langsung inline dengan budaya kerja mereka begitu. Lebih banyak nanya sih Pak, lebih banyak nanya. Kalau saya beruntungnya kan sering overtime, jadi lebih banyak kerja, ya bisa lebih banyak adaptasi juga. Iya. Jadi lebih banyak waktu untuk bersentuhan dengan operasional begitu. Jadi itu momen untuk belajar begitu. Fasa juga mungkin seperti itu ya, banyak bertanya banyak nanya sama banyak cerita aja sih sama staffnya. Mereka juga sangat welcome kebetulan. Iya. Jadi jangan usah khawatir ternyata di sana dijutekin atau gimana gitu ya. Mereka juga welcome, mereka juga senang dengan adanya kita karena kita juga cukup membantu gitu operasional sehari-hari mereka. Nah pada saat bekerja apa mungkin ada momen paling challenging saat itu? Mungkin pernah serving siapa, pernah melayani apa, atau mungkin Faza pernah buat produk apa gitu ya. Gimana nih? Mungkin bisa diceritakan ini sebagai informasi buat teman-teman juga nih. Nanti juga akan mengalami mungkin momen paling menantang yang cukup challenging buat kalian. Paling buat saya Pak, pas lagi musim-musim kayak Christmas, tahun baru kan lagi. Oh iya, karena ngalamin Christmas juga ya, ngalamin Christmas, ngalamin tahun baru, Imlek juga mungkin saat itu yang ngalamin ya. Ngalamin juga. Oh, kan lagi okupansi hotelnya lagi banyak-banyaknya. lagi tinggi ya. Terus saya waktu itu kebagian in charge di section, di outside, di middle terrace-nya. Bisa dibilang kayak kursinya dan tablenya lebih banyak. Tamunya itu non-stop Pak. Non-stop ya? Jadi kadang mungkin buat nafas aja lupa ya. Sepertinya. Faza mungkin seperti apa saat itu? Sama sih, sempat kebagian malah shift sendirian pas lagi. Shift sendirian tanpa ada staff yang mendampingi ya? Iya. Ini luar biasa. Dapat kepercayaan penuh banget dari staff-staffnya. Iya. Saat itu kalau teman-teman dari kampus lain ada ya dari Indonesia? Dari Batam waktu itu ada. Dari Batam waktu itu ada. Itu juga jadi teman juga pasti saat itu ya. Oke, Oswald. Jadi teman-teman sebagai informasi bahwa Faza dan Oswald ini terpilih sebagai best trainee dari hotelnya masing-masing. Oswald adalah guest recognition champion. Bisa diceritakan mungkin apa itu? Guest recognition champion itu jadi banyak tamu yang kasih feedback yang baik-baik. Ngasih feedbacknya di mana? Di aplikasinya namanya TripAdvisor. Salah satu TripAdvisor dan sering mention nama begitu ya. Wah ini luar biasa. Jadi Oswald ini punya buzzernya banyak juga nih. Enggak lah ya, ini real guest pastikan gitu karena Oswald ini program studi tata hidang yang memang hampir 100% itu bersentuhan langsung dengan tamu ya, tidak di belakang layar seperti Faza yang produksi begitu. Mungkin Faza juga pasti saya yakin ya sesekali keluar untuk berinteraksi dengan tamu ya, terutama ketika breakfast misalnya seperti itu. Nah kalau Faza kan best of the best trainee. Bagaimana prosesnya bisa terpilih sebagai best of the best trainee? Sebenarnya nggak nyangka sih karena sebelumnya di batch yang sebelumnya itu nggak ada best trainee, jadi baru di batch Faza yang ada. Jadi saat itu juga jumlah trainee banyak juga kan dari kampus lain ada gitu ya. Jadi Faza luar biasa nih. Menurut Faza apa yang bisa membuat Faza jadi saya terpilih di best trainee? Apa yang sudah Faza lakukan begitu? Mungkin mungkin mereka lebih sering mention sopan santun kali ya, karena mereka suka banget sama hospitality ya terutama ya. Ini yang teman-teman nanti harus dipertahankan nih. Poltek Parahyangi Bandung terkenal dengan hospitality-nya, greetings-nya begitu ya. Ini harus tetap bertahan gitu. Nah, karena tadi Faza dan Oswald terpilih jadi best trainee begitu ya, menurut teman-teman sikap dan skill apa yang bisa bikin Faza dan Oswald itu menonjol dibanding dengan teman-teman yang lain begitu sehingga terpilih jadi best trainee. Misalnya Oswald, apa yang sudah Oswald lakukan sehingga banyak dimention oleh tamu di TripAdvisor begitu? Saya cuma mau mengikuti kayak motto sama kredonya hotel sih Pak. Apa itu? Untuk memberikan ke tamunya the best and the excellent service that I will give to them. Ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen gitu kalau nggak salah ya. Betul. Kredonya Ritz Carlton ini ya.
Faza, kira-kira apa yang sudah Faza lakukan? Mungkin ya itu tadi dari sopan santun, terus udah gitu keikhlasan dalam bekerja mungkin kan pasti menghasilkan hasil yang lebih memuaskan. Iya, betul. Nah, jadi yang lagi di Indonesia lupakan saja dulu ya gitu. Jadi pikirkan saat itu kita lagi di Hong Kong, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga begitu ya. Sudah putus aja dulu, putus hubungan dulu gitu ya. Jadi jangan mikir yang ada di Indonesia dulu begitu ya. Betul. Nah tadi jauh dari orang tua, jauh dari rumah begitu ya, gimana caranya bisa tetap semangat kerja meskipun jauh dari rumah, dan saya yakin tekanan kerja juga tinggi saat itu, terutama di periode-periode tertentu pada saat liburan begitu ya. Bagaimana nih caranya biar tetap semangat kerja? Ada yang menyemangatin mungkin? Oswald mungkin? Halo sih Pak. Gak ada yang menyemangatin. Tapi gimana caranya biar tetap semangat? Apa yang Oswald ingat, mungkin orang tua gitu ya? Orang tua sih Pak. Orang tua ya, itu yang bikin Oswald tetap semangat, karena kalau misalnya sampai harus putus di tengah jalan karena tidak semangat, selain juga harus postpone, harus menunda kuliah, nama baik kampus juga dipertaruhkan tentu saja. Selama ini kan dari Hong Kong belum pernah ya rasanya ada yang dipulangkan, ada yang dikembalikan, belum pernah, dan semua rata-rata survive, mereka pulang dengan senyuman gitu ya. Ada yang punya iPhone baru, ada yang punya sepatu baru, yang teman-teman beli sepatu baru begitu. Faza, apa yang bikin Faza tetap semangat? Punya pemikiran kalau ini tuh apa ya, kayak nggak bakal datang 2 kali loh gitu. Kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali ya. Terus mungkin apa yang Faza jalanin mungkin ini kepengenan orang-orang juga gitu. Jadi betul, setuju. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan kalau nggak, kita orang lain tuh pengen banget nih di posisi ini begitu ya. Jadi ya luar biasa sekali itu yang bagaimana caranya Faza tetap semangat dan memanfaatkan momen ini secara maksimal begitu. Nah pada saat kerja teman-teman lebih sering inisiatif atau menunggu disuruh nih, terutama pada saat belajar hal baru. Di Faza mungkin ada beberapa yang di kampus belum pernah belajar nih produk-produk tertentu begitu ya. Ketika di kampus ini produk apaan begitu ya, bikin produk pastry, gimana nih? Apa lebih sering inisiatif atau nunggu inisiatif dulu? Inisiatif ya? Sih Pak. Ya karena mereka karena mereka punya pekerjaan sendiri juga kan, jadi sedikit sibuk, jadi kita harus nanya ini kayak caranya gimana gitu. Iya. Nah saat itu ada produk yang mungkin pasti ada yang sebelumnya belum pernah belajar di kampus. Apa yang menurut Faza ini produknya aneh apa sih ini gitu? Produk apa? Tapi atau mungkin masih umum ya? Umum sih Pak. Masih umum mungkin belum belajar di kampus, tapi di sana udah. Misalnya apa? Mungkin tentang coklat kayak gitu. Sebelumnya belum pernah banyak belajar tentang coklat. Meskipun ada ya belajar tentang coklat, tapi mungkin belum seintens. Ternyata belajar di sana, dan sekarang tambah kemampuan untuk mengolah coklat ya, pulang dari magang. Ini luar biasa sekali. Oswald mungkin lebih sering inisiatif atau nunggu? Ada hal baru nggak pada saat ternyata di kampus ini nggak diajarin nih gitu? Hal yang baru ya? Atau semua sudah cukup dipelajari di kampus ya? Servis gitu sih Pak. Servis ya, terutama yang menangani orang asing. Ini jadi deg-degan ya, karena kendala bahasa mungkin salah satunya begitu. Nah, tips dong dari kalian untuk teman-teman yang nanti ke depan nih mau jadi best trainee, mulai dari mungkin apa hal yang wajib dilakukan, kemudian hal yang sebaiknya dihindari gitu ya, dan bagaimana cara bangun hubungan yang baik dengan supervisor atau sesama rekan staf permanen begitu. Silakan Oswald dulu mungkin, apa yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya dihindari, dan bagaimana cara membangun hubungan. Sebaiknya dilakukan itu lebih baik bertanya sih Pak, daripada melakukan yang sendiri ya. Itu tuh salah ya, betul. Yang sebaiknya dihindari, jangan tidak bertanya mungkin. Ya juga sih Pak. Ya jadi inisiatif boleh, tapi lihat-lihat dulu juga apakah itu nanti menimbulkan kesalahan yang fatal atau tidak gitu. Dan saat itu bagaimana cara membangun relasi yang baik dengan supervisor atau staff permanen? Kalau saya untungnya SKSD gitu, kenal dekat gitu ya. Kalau saya untungnya pada dekat semua sih Pak, pada baik semua, pada welcoming semua. Di minggu pertama juga sudah dekat ya. Gitu. Di hari pertama juga Pak udah diajak kayak minum bareng atau makan bareng Pak. Ini minum bareng dalam hal ini artian positif ya, bukan minum yang lain-lain ya. Meskipun kerjanya di bar, itu nanti saja di belakang layar. Faza? Mungkin? Sama Pak, mungkin banyak nanya, jangan takut jangan takut buat bertanya. Dan yang sebaiknya dihindari, datang terlambat salah satunya ya, semua on time. Mereka tuh staff-staffnya punya cara kerjanya sendiri, mungkin lebih ke
menyesuaikan aja sih sama cara kerjanya mereka gitu. Karena kan pasti satu shift itu bareng ada yang beda-beda gitu kan, bareng sama orang yang beda-beda, sama staff permanen yang beda-beda. Ada mungkin yang senang kerjanya lebih cepat gitu ya, ada yang mungkin lambat tapi hasilnya mungkin jauh lebih bagus, lebih detail begitu ya. Dan itu juga kita harus punya kemampuan untuk melihat bagaimana memahami orang begitu ya. Betul. Itu juga salah satunya. Jadi harus cepat, dan itu nggak boleh selama 2 minggu 3 minggu kita baru ngerti orang gitu. Dan harus cepat, ketika kita kenal, kita pahami orangnya, baru kita bisa berjalan selaras lah kerja sama dia gitu. Kalau saat itu mungkin bagaimana cara jaga hubungan baik dengan staff? Banyak cerita gitu, terus nanya-nanya tentang kehidupan sehari-hari juga sama staff-staffnya. Jadi mereka bagaimana gitu ya. Iya gitu betul. Ini jadi perteman baik saya yakin ya. Mungkin ada yang sampai sekarang juga masih WA, masih chat-chatan gitu ya. Ini kalau datang ke Indonesia kita sambut dengan baik, mungkin ke kampus, lihat kampus begitu ya. Setelah kemarin pulang dari praktek kerja nyata, apa pelajaran paling besar dari pengalaman magang di luar negeri ini nih? Buat Faza dulu mungkin apa? Memanage gitu. Uang mungkin ya. Oh, manage uang ya? Iya. Untuk bertahan hidup di negara orang. Oke. Nah, ini juga mungkin tadi belum sempat ditanya, dapat uang saku berapa sih teman-teman? Ini terutama berhubungan dengan memanage uang nih. Dapat uang saku berapa? Dapat 7.000 Hong Kong dolar. 7.000 Hong Kong dolar. Dirupiahkan kurang lebih? Sekitar 14 juta. Sekitar 1 bulan 14 juta ya? Iya. Ini luar biasa sekali. Untuk biaya hidup 1 bulan habis berapa kira-kira? Yang standar lah, bukan ini ya, bukan yang head on gitu. Cukup makan, perlengkapan basic needs, mandi mungkin. Habis berapa 1 bulan? Kalau saya paling 4.500 sih Pak. 4.500 itu di luar. Oh ya, jadi sebagai informasi teman-teman, di Ritz-Carlton tidak disediakan akomodasi dan kita harus cari sendiri. Itu mungkin bisa minta bantuan ke kakak kelas yang sebelumnya gitu ya. Kalau Oswald sebelumnya juga informasi tentang akomodasi ini dari kakak kelas sebelumnya atau bagaimana? Dari kakak kelas sama ICC juga dikasih. Oh, ada informasi ya tentang karena memang sepengalaman saya dulu di ICC juga dari pihak hotel juga memberikan informasi terkait beberapa alternatif yang bisa digunakan, termasuk juga range harganya dan kontak personnya, kita bisa kontak jauh-jauh hari begitu ya. Digunakan untuk 6 bulan ini berapa per bulannya begitu ya. Ini juga jadi tambahan informasi. Jadi memang informasi didapat dari kakak kelas karena penting nih, jangan sampai kita sudah capek-capek kerja, tempat kita istirahat kan nggak nyaman juga jadi kendala ya gitu. Saat itu tempat akomodasinya Oswald bagaimana kondisinya? Cukup nyaman ya? Satu kamar terdiri dari berapa orang? 4 orang sih Pak. 4 orang. Mungkin kasurnya yang tingkat ya, bunk bed ya. Bunk bed. Dan 1 orang bayarnya berapa? Kalau saya di rata-ratanya 2.800. 2.800 mungkin sekitar 5 juta rupiah. Jadi untuk 1 kamar kotak ukuran berapa? Ukuran 3x4 lah mungkin ya. 3x4. Jadi ada 4 bunk bed, 1 orang bayar 5 juta. 5 juta ya. Dan itu lokasinya berdekatan dengan nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Sekitar 20 menit jalan. Jalan kaki. Dan tiap hari Oswald jalan kaki. Kadang-kadang sih Pak. ada transportasi apa untuk menuju ke hotel? Bis Pak. Ada bis yang berhenti jauh juga dari tempat tinggal. Deket banget. Deket banget. Jadi mungkin hanya berjalan beberapa langkah sudah ada halte bis dan halte bis itu akan berhenti di depan dan bis itu tuh akan berhenti di depan hotel. Wih, luar biasa. Berapa ongkos? Kalau bis tergantung sih Pak, ada yang $3, ada yang $4. Oh, sekali berangkat ya, masih terjangkau lah ya. Kalau misalnya lagi hujan atau lagi malas jalan, itu bisa naik bis. Kalau jalan kaki tadi 20 menit ya. Nah kalau Faza dapat akomodasi atau cari juga akomodasi? In-house, tapi tetap bayar. Oh, tapi tetap bayar. Iya, cuma nggak sebanyak Oswald. Faza berapa bayar akomodasi? 1.500, hampir setengahnya ya. Setengahnya dari Oswald. 1.500 berarti kurang lebih ya 3 jutaan. 3 jutaan ya. 3 juta ya. Iya. Itu dapat kamar hotel. Kamar hotel. Tapi mungkin tidak standar hotel yang digunakan menginap tamu kan? Jadi 1 kamar hotelnya itu berempat. Oh, berempat. Iya, berempat. Bunk bed juga. Jadi dibikin bunk bed, cuma kasur yang di bawah tetap kasur hotel. Oh, benar-benar sebenarnya beneran kamar hotel aja sih Pak. Ini jadi trik juga nih, siapa yang menentukan siapa yang di atas siapa yang di bawah nih, kan? Ini 1 kamar
teman-teman dari Poltek Parenhai Bandung semua? Iya. Satu kampus. Mudah-mudahan bisa ajak ngobrol lah ya, bisa rundingan. Tapi gimana menentukan siapa yang di atas siapa yang di bawah kan gitu ya. Pasti yang di atas harus yang kurus, jangan yang besar seperti saya. Nah, kebetulan saya di rolling gitu. Oh, di rolling. Tidurnya, iya. Oh, jadi sebulan di sini, sebulan Iya, di atas, betul. sebulan di bawah. Betul. Nah, karena ini di hotel, ada fasilitas hotel juga, misalnya dibersihkan juga oleh housekeeping. Dibersihkan oleh housekeeping seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Iya. Ya paling tidak. Tapi housekeeping juga mungkin teman-teman sendiri kan? Kadang teman-teman lebih sering teman-temannya sendiri daripada staffnya juga kadang ada yang bersih-bersih. Ini dari teman-teman sendiri itu maksudnya dari Poltek Parenhai Bandung juga yang di housekeeping. yang lagi training juga. Ini menarik sekali nih tuh. Teman-teman diberesin kamar kita kan bisa kembali kalau sambil ngobrol bersihnya gitu kan pada saat libur gitu. Jadi seminggu 2 kali dibersihkan. 1.500 Hong Kong dollar ya, dan tidak perlu keluar seperti Oswald harus naik bis dulu dan tapi ya mungkin nggak enaknya adalah ketika dibutuhkan sering dipanggil gitu ya, betul. sering diminta turun untuk bantu operasional. Itu pernah? Nggak pernah sih Pak. Oh, nggak Cuma pernah. mungkin kalau misalnya ada bantuan sedikit-sedikit aja kayak langsung ganti seragam gitu ya. Iya. Nah, di luar itu fasilitas apa saja yang didapatkan? Kalau tadi dapat akomodasi, Oswald tidak, tapi ada sekitar hotel yang menyediakan akomodasi, itu bentuknya apartemen mungkin ya? Enggak sih Pak. Enggak juga. Enggak juga. Bentuknya bukan apartemen tapi rumah tapak gitu, atau bertingkat juga 5 tingkat misalnya. Ya 5 tingkat gitu Pak. 5 tingkat ya. Oh, berarti ya masuk ke kategori mungkin kondominium lah mungkin ya. Kondo, jadi kalau apartemen kan servis apartemen tiap hari dibersihkan. Kalau ini bersihkan sendiri ya masing-masing ya. Jadi masing-masing bertanggung jawab ke kebersihan masing-masing. Ini sebetulnya lebih enak di Le Méridien nih kalau misalnya ini uang lebih awet, uang saku sama begitu ya. Nah, gaya hidup di Hong Kong mahal nggak sih? Saya yakin sini jawabannya memang tergantung dari pribadi masing-masing ya. Ada mungkin dari uang saku itu nggak cukup juga karena wah kapan lagi mumpung di Hong Kong main ke Disneyland gitu ya, keliling di Kowloon gitu kan, belanja-belanja. Yang harus diingatkan kan saat itu kita bukan jalan-jalan, bukan sedang jadi turis, tapi juga kapan lagi gitu ya ada di Hong Kong pada saat perayaan besar seperti Imlek. Ngalamin juga ya Imlek di sana. Ini saya yakin juga pasti seru ya Imlek di sana sama seperti hari raya Idul Fitri di Bandung, di Indonesia terutama gitu. Nah, gaya hidup di sana mahal nggak? Bagi saya mahal sih Pak. Mahal. Yang akomodasi nih, terutama yang sewa akomodasi. Berdua juga bayar sewa akomodasi. Lihat dari situ aja udah mahal ya. Seperti yang kita tahu bahwa di Hong Kong memang harga-harga rumah cukup tinggi, makanya terbatas orang yang bisa kebeli rumah. Makanya banyaknya ya rumah susun, semakin tinggi, semakin banyak penghuni begitu. Nah, tips hemat tuh versi kalian? Hemat ya. Kalau bisa makan di hotel sih Pak. Kalau bisa makan di hotel ya. Sebosan-bosannya makan aja udah gitu ya. Faza? Ditargetin aja sih, kayak misalnya uang untuk kesenang-senangannya ini sebulan berapa gitu, nggak gitu boleh ya. lebih dari segitu. Jadi nggak mampang mumpung juga mumpung lagi di Hong Kong gitu ya. Ingat kita lagi kuliah gitu, lagi magang, bukan lagi jalan-jalan gitu ya. Jadi kita harus nyiapin pos-pos prioritas. Sempat nabung juga ya? Bisa Sempat nabung ya? Bisa. Saya untungnya ditambah sama uang tips sih Pak. Oh iya, ada tips juga, dapat tips juga ya. Rata-rata berapa? Dan itu tipsnya langsung direct dari tamu, kemudian sistemnya sharing atau kalau pribadi? Di hotel saya ada 2 sistemnya, yang per bulan yang buat trainingnya, sama yang dari tamu. Kalau tamunya misalnya ngasih langsung ke tangan, boleh diambil. Ya. Jadi kalau misalnya sering kita lihat di kafe-kafe ada kotak buat ngasih tips, masuk situ baru itu sharing gitu ya. Oh, biasanya siapa yang ngasih tips? Tamu dari mana? Kalau saya kebanyakan tamu dari luar negeri Eropa ya? sih Pak. Eropa ya. Atau nah ini juga teman-teman yang nanti akan berangkat jangan pilih-pilih tamu juga, dan kalau Eropa baru mau dilayanin, di luar itu nggak mau, jangan gitu juga ya. Kita nggak bisa juga pilih-pilih tamu. Tapi lokal banyak juga sih Pak. Lokal. Pernah ketemu orang Indonesia nggak di sana? Sering. Pernah. Artis Pak. Artis? Ya. Siapa saat itu ketemu siapa? Nggak boleh Oh nggak boleh, tapi nyapa? Apa Pak? Nyapa ya? Dan ngobrol sama Indonesia dalam bahasa juga. Indonesia ya? Oh, sering juga ketemu wisatawan Indonesia ya? Iya, waktu itu ada satu keluarga, malah satu keluarga ya? Iya, rame-rame. Mereka juga pasti surprise ketemu orang Indonesia di situ kan? Nih, luar biasa sekali. Nah, seberapa besar peran kampus
dosen pembimbing, kampus dan program-program yang ada di Poltekpar membantu teman-teman siap sebelum magang gitu ya. Artinya ilmunya cukup gitu untuk bisa survive pada saat magang. Seberapa besar menurut kalian? Besar banget sih Pak. Besar banget. Iya ya. Jadi di semester dasar teman-teman sudah merasa punya bekal yang cukup untuk bisa survive pada saat melakukan praktek kerja nyata. Semua bisa dilalui dengan baik, terbukti dengan meraih kategori breast trainee gitu dan pulang dengan kepala tegak gitu ya, tanpa ada kendala ataupun cacat apapun lah gitu yang jadi catatan buruk dari hotel. Artinya pendidikan yang sudah diajarkan di Poltek Parahyangan Bandung dirasa cukup ya untuk standar internasional. Nah, kalau bisa milih lagi mau magang di mana selanjutnya? Kalau mungkin Oswald ada kesempatan kedua gitu ya, di mana magang berikutnya? Masih sama sih Pak, di Hong Kong lagi. Balik lagi ke Hong Kong ya, masih nggak mau move on. Ya. Terutama di hotel yang sama juga. Di hotel yang sama juga ya nih. Nggak pengen nyoba yang lain ya, masih belum bisa move on nih sepertinya. Ada yang tertinggal seperti di sana. Kalau Faza setelah lulus nanti apa rencana berikutnya? Sebisa mungkin nyari kerja di luar negeri juga lagi. Kerja di luar negeri ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan hashtag kabur aja dulu, tapi memang kerja di luar negeri membuka pikiran, membuka wawasan lebih luas ya, bertemu dengan orang baru, berbagai budaya baru. Ini juga jadi pengalaman yang luar biasa, membuat kita semakin pintar ya, semakin upgrade diri begitu. Nah, pesan dari kalian buat mahasiswa yang lagi menyiapkan diri untuk praktek kerja nyata, terutama yang di luar negeri nih. Nggak harus Hong Kong sih ya. Apa nih kira-kira pesan dari kalian untuk teman-teman yang saat ini siap-siap atau sedang mempersiapkan diri untuk bisa berangkat PKN ke luar negeri? Silahkan, Oswald dulu mungkin. Kalau bagi saya, menurut saya itu bahasa Inggris sama adaptasi sih Pak. Bahasa Inggris sama adaptasi ya, itu yang harus dipersiapkan karena bagaimanapun jangan sampai kendalanya itu adalah lack of communication gitu ya. Jangan sampai nggak bisa komunikasi, karena terutama nomor satu ya komunikasi. Bagaimana kita bertanya ke staff itu kan pasti dalam bahasa Inggris begitu. Kalau pesan dari Faza untuk teman-teman, jangan sering bolos aja. Jangan sering bolos ya. Benar-benar ngaruh banget absensi. Absensi ya, terutama untuk persiapan magang di luar negeri. Morning shift atau afternoon shift? Morning. Afternoon. Lebih senang di afternoon ya. Kenapa? Kalau saya shiftnya mulai dari opening jam 2, opening middle jam 3, closing jam 4:45. Pagi, dini hari? Enggak, sore. Oh, sore? Ya. Oh, tutup sekitar jam kalau masuk afternoon shift itu jam berapa? Jam 2? Jam 2 ya, opening. Pulang jam? Jam 2 itu berarti sebelum pulang jam 11, sekitar jam 11. Sekitar jam 11. Ya. Itu pulang juga transportasi masih banyak ya? Masih aman ada, ya? Masih. Jalan kaki juga bisa. Jalan kaki juga nggak usah khawatir ya? Aman, masih rame ya? Ya, masih rame. Masih rame karena emang di tengah kota nih kalau Ritz-Carlton, dan kalau saya tidak salah itunya juga di atas kan? Balnya. Itunya juga apa? Buat receptionnya di atas juga kan, di lantai ya, di 102. 102 ya. Ya. Kalau di bawahnya itu apa? Itu gedung perkantoran biasa. Ya, ICC Tower. Oh, ICC udah punya tower di Hong Kong. Luar biasa, ini keren sekali. Kalau Faza kenapa lebih suka morning shift? Masuk jam berapa morning shift itu? Jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Persiapan breakfast berarti? Iya, betul. Ya. Kenapa lebih suka di morning shift? Soalnya kalau misalnya afternoon tuh kayak waktunya kerasa lama banget, karena kalau misalnya afternoon tuh kan benar-benar full produksi. Iya, full produksi, nggak ada interaksi tamu di breakfast betul. Begitu ya. Iya. Jadi kerasa banget lamanya. Shift ya. Masuk jam 6, pulang jam berapa? Masuk jam 6, pulang jam 4. Jam 4 sore ya, dan itu masih waktu yang menyenangkan buat jalan-jalan dulu nih, terutama. Kalau sistem kerja 52, 51 atau 61? 52 ya, 5 hari kerja, 2 hari libur, dan semua rata-rata sama. Dan hari liburnya bisa request? Bisa request ya. Berbarengan misalnya Sabtu Minggu gitu? Bisa juga ya. Ini bisa dikondisikan semuanya, ini enak sekali. Beda kalau hotel-hotel di Indonesia ya. Supervisor atau staff yang galak tapi jago, atau supervisor atau staff yang baik tapi sering bikin bingung nih ke kita? Galak tapi jago. Galak tapi jago ya, itu lebih memberikan petunjuk gitu ya. Jelas kita harus ngapain gitu. Laundry atau nyuci sendiri?
Laundry. Saya pasti nyuci sendiri sih Pak. Oh gitu ya. Ya. Kalau laundry daripada nyuci sendiri, daripada waktunya digunakan untuk nyuci, mending buat tidur gitu mungkin ya. Tapi kalau nyuci sendiri emang ada mesin cucinya, dikasih ada ya. Tapi kalau Faza ada juga fasilitas laundry? Dapat ya, cuma dikasih kayak 10 pound per month. Jadi 10 pound sebulan. Sebulan ya. Jadi tidak dikasih mesin cucinya. Enggak. Tapi nyuci ini ya, dicuciin lah gitu, laundry gitu kan. Laundry. Kalau di luar, kalau di sini kan definisi dari laundry itu adalah dicuciin orang. Kalau laundry itu kan mesin cuci nih kayak Oswald gitu. Jadi lebih baik digunakan untuk istirahat dibanding dengan capek-capek nyuci, belum jemur, belum setrikanya nih. Wah, bisa seharian. Mending jalan-jalan kan gitu. Magang di luar negeri atau dalam negeri dekat rumah? Di luar negeri. Luar negeri ya. Dekat rumah udah biasa sehari-hari ketemu ya. Kerja cepat tapi tegang atau kerja santai tapi lama? Cepat tapi tegang. Cepat tapi tegang ya. Tapi nggak kerasa soalnya tiba-tiba waktu pulang aja gitu ya. Tiba-tiba santai tapi lama. Culture shock atau language barrier? Culture shock sih Pak. Iya ya, karena bahasa sudah dikuasai kan, nggak kendala di bahasa. Lebih senang teamwork atau kerja sendiri? Teamwork. Kalau bagi saya 60%-nya kerja sendiri sih Pak. Kerja sendiri ya, karena lebih senang dapat tips nih kayak ini. Tipsnya diambil sendiri. Ya, Pak. Oke, balik lagi ke Hong Kong atau negara lain? Mau coba negara lain? Coba negara lain. Balik lagi Hong Kong. Balik lagi Hong Kong, masih belum move on nih.